Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi, Waalaikumsalam. jumpa lagi di Di channelnya 13 Little Swan dan di mana? kok jadi tertindas? Oh, jadi Gerawan Militia. Gerawan Hmm, Militia. Waktu itu udah ada episode pertama. Nah, jadi video ini ada tayang di dua channel. Satu di channelnya pemajikan Kang Eko Dewo yang cantik, manis, manja. Nama Uci. nama channelnya 13 Little Swan. Jangan lupa di subscribe. Nanti ada linknya di bawah deskripsi ya. Wajib lo subscribe. Kalau nggak Itu gua hajar lo. preman. Preman aja udah pensiun. Iya. Jadi Ngopi dulu biar di channel ganteng. 13 Little Swan itu tentang istri-istri atau para wanita yang mau tampil cantik, tidak gendut, tidak tapi semok mah. Jangan semok, semok mah gendut. Pokoknya about Enggak loh, semok orang Sunda mah pokoknya buricak burinong kan ngerti bahasa tahu bahasa buricak Sunda buricak tahu burinong. buricak burinang. Pokoknya Burinong, inang. pokoknya channel 13 Little Swan Shop itu pokoknya it's all about woman. Jadi ada tentang kecantikan, tentang pelangsingan, ada tentang online shop, shopping, lifestyle, life, healthy. Pokoknya apa aja deh yang disukai sama cewek. Yuk, silakan di Tapi subscribe. laki-laki juga harus nonton. Ya. Karena biar tahu jadi punya istri itu mahal. Yalah, kalau mau cantik emang harus modal. Untuk suami-suami. Oh iya, enggak. Tunggu dulu, suami-suami di luaran sana. Kalau Enggak, pengen kan istrinya cantik, modal. makanya Makanya saya cantik tidak tuh modal, tahu nggak sih? Makanya suami saya tuh nggak banyak nuntut karena dia tahu dia nggak bermodal. kurang ajar. Jadi di episode pertama kemarin yang ceritanya tadinya mau 2 minggu ternyata 2 tahun. Episode pertama kemarin bilang bahwa istri itu harus selalu cantik di depan suami. Jadi bukan hanya cantik bermake up, berapa juga, tapi minimal suami itu tidak lihat istri dalam Tidak burik istilahnya. ya kalau orang Sunda bilang kulehe. Ya, jadi biar ini aja, biar enak dipandang aja gitulah ya. Ya. Nah sekarang kita di episode kedua ini kemarin seharusnya kita udah buat episode yang lalu. Episode 2 ini kenapa lama dibuat karena banyak tema yang pengen dibahas sama kita. Pertama kita tema kata istri saya ini, suami nggak boleh megang uang banyak. Terus ya kalau ada duitnya, kalau nggak ada duitnya emang nggak ada duitnya. Terus kalau saya pengennya perbedaan antara waktu masa pacaran, nikah setahun, nikah 5 tahun, nikah 10 tahun, dan nikah 20 tahun gitu. Ya apalagi yang udah nikah sampai 25 tahun udah hebat tuh. Hebat menjalaninya berarti ya, awet rajet teman orang Sunda bilang. Awet rajet apa? Nah, tahu. Iya tahu. Jadi kali ini kita mau ngebahas apa ini dulu mengenai suami nggak boleh pegang uang banyak atau setelah pernikahan berjalan beberapa tahun atau dua-duanya aja sekalian. Nyangkut juga. Nyangkut juga itu. Ya. Udahlah. Bebas lah. Nanti pokoknya kalau enggak nanti pasti bersambung. Kita nggak akan lama sih ngebahas-bahas gitu. Nanti soalnya kalau kelamaan bosan yang nonton. Lama-lama kita yang berantem nantinya. Lagian yang nonton juga bosan. Udah sekarang kita bahas dulu nih mengenai suami itu memang nggak boleh pegang uang banyak-banyak. Ya memang sih tergantung juga sih suaminya itu ada duit atau tidak gitu. Tapi ada tidak. Kalau urusan ini belum aku. Suami memang makanya nggak boleh. Subscribe teman-teman, subscribe biar ada duit sebenarnya.
Ya enggak juga sih sebetulnya, subscribe, di like, yang penting terutama di share ya, channel Griawan Militia juga sama channelnya 13 Ibu Little ini Swan. 13 Little Swan Nah, jadi tentang pokoknya it's kewanitaan about woman. woman. Nah, jadi kan di sini yang mau kita bahas kayaknya lebih menarik tuh, suami tuh nggak boleh pegang uang banyak-banyak. Kenapa suami nggak boleh pegang uang banyak-banyak? Laki-laki kalau udah pegang uang banyak itu rentan sama kenakalan. Kenapa dibilang kenakalan? Ya, kalau laki-laki pegang uang banyak, dia bingung mau mengalokasikan uangnya kemana gitu. Nah, kalau perempuan pegang uang banyak, kenakalannya cuman paling shopping. Itu aja sih. Sama aja kan? Beda laki-laki kalau Enggak, tergantung kalau juga kalau sih. perempuan banyak uang, dia menshoppingkan diri sendiri. Kalau laki-laki banyak uang, menshoppingkan perempuan lain. Ya Makanya juga kebanyakan. kalau dia tetap jomblo, loh kok jomblo Iya. ya? Kita kan bicara yang udah beristri, berkeluarga. Jomblo. Kalau jomblo mah nggak urusan tuh. Iya, namanya jomblo ya, terserah dia. Jangan ngomongin jomblo, nanti temen yang lagi masih jomblo nanti ngerasa. Siapa? Drummer itu. Aku nggak ngomong ya. Sebut saja inisialnya. R. Aku nggak ngomong ya. Aku nggak ngomongnya R. Bukan aku yang ngomongnya R. Sorry R. Itu Janganlah gitu. Om, Dia Om yours. itu Om Ican loh itu nanti calon drummer Ican. Udah itu, jadi kalau Enggak, menurut jadi gini kalau menurut saya, jadi kalau tergantung juga semuanya dari suaminya. Makanya jadi istri bisa apa ya, kalau dibilangin ini nanti kesannya gini gitu. apa gini? Ya istri bisa muasin suami gitu kan. Tuh kan. Tunggu, muasin. Otak. Tunggu dulu. Muasin yang gimana dulu Maksudnya nih? bukan muasin. Makanya Bahasanya gimana muasin. Muasin itu muasin yang gimana dulu nih? Muasin dalam rangka apa? Ya, Banyak misalnya gitu gini. pengertian muasin. Gini. Tunggu dulu, kok muasin aku mau tanya, puas nggak? Oh, kalau nggak puas nggak akan ada di sini. Goblok. Udah mulai. Nggak usah ngomongin kayak gitu. Isi itu yang mancing. Nanti kalau gitu nanti ini burem dulu, baru bahasanya beda. Jadi gini, jadi suami itu Harus muasin istri. oh itu juga harus juga. Kalau enggak istrinya cari kepuasan lain. Nah jadi Ditampilin juga lah foto kita yang manis manja itu, lihat tuh. biar kelihatan. Suami istri lo ini sah ya. Itu karena habis tintanya aja, mahal beli tintanya. Jadi ya apa lagi, lupa lagi. Jadi gini lah, dia kalau dibilangin suami punya duit terus larinya selingkuh, nggak juga. Kebanyakan. Mungkin ya, karena ada pepatah, harta tahta Farida. nggak juga lah, nanti ngejar-ngejar Farida semua. Harta tahta Raisa. Raisa menama sama cowok kere. Tapi si Raisa emang cantik ya. Iya, Dia aja cewek bilang itu Raisa cantik. Iya, cantik, buset, orang cantik bener, asli. Bening. Raisa cantik. Kenapa cantik? Iya bener, aku ngelihat Raisa itu waktu dia konser di tempat yang udah ditutup. Holywing, di waktu itu dia konser. Iya, di Medan ditutup. Enggak Medan enggak tutup. Di Holywing, waktu Holywingnya masih yang di ini, waktu masih yang di jalan dekat. Emang masih ada di Oh, situ masih di juga. Kartini. Holywing jadi ada 2. Pokoknya Holywing yang di deket Kiss FM itu lah. dekat Kiss FM. Jalan apa itu? Di Jalan Kartini ya kalau nggak salah. Lurusan Kartini. Iya, lurusan Kartini. Kiss FM tuh Sebelah Cutnya sininya, Adin. Iya. Pokoknya itulah, Daerah pokoknya di daerah situ. situ. Ya memang dia bening banget. Kok jadi bahas Raisa? Jangan-jangan yang film apa? Laki-laki itu. Iya. Di Raisa itu. Apa tuh filmnya kemarin? Apa Sutara Sidiro? 3 Darah. 3 Darah. Nanti kita bahas 3 Darah ya. Apa sih? Enggak, jadi ada pepatah seperti tadi, harta tahta wanita. Nah, Bukan harta tahta Farida kan? bukan.
Raisa. Harta tahta. Jadi kalau udah punya harta, apalagi punya tahta, pasti larinya ke wanita. Raisa. Raisa. Jadi si Amit marah nih. Tapi nggak gitu juga, maksudnya kadang-kadang kebanyakan laki-laki itu bisa disebut boy are boys. Ya laki-laki gitu. Laki-laki anak laki-laki. Anak-anak laki-laki, karena banyak apalagi di lingkungan saya gitu ya, Di laki-laki lingkungan itu anak-anak band terutama. Jadi laki-laki itu punya duit, menyisihkan uangnya itu untuk beli mainan mereka. Salah satu mainannya tuh cewek. Ya kalau yang emang gila cewek. Tapi itu ya intinya kalau yang iya. memang otaknya emang dia cewek Tapi langsung gitu. dari Kalau saya survei kan ya, lihat cewek ya cewek. Normal lah, normal. dari laki-laki. survei Normal, kan? iya normal. Daripada lihat lagi kita ngobrol terus tiba-tiba cowok lewat terus tiba-tiba aku gini. Tapi banyak juga sekarang, hati-hati. Jadi sekarang kan kecemburuan itu jangan cuma sama perempuan, tapi sama laki-laki juga harus cemburu. Terus Kenapa gini, sekarang? Masa? Kenapa sekarang? Banyak loh sekarang yang ACDC. Di rumah ya suami, di luar dia jadi pere. ACDC itu yang lagunya itu apa? Machine War apa gitu apalagi. Iya, memang sekarang zaman sih ya, zaman nggak tahu kenapa aib-aib itu sedang dibuka menurut saya sih. Jadi itulah, kalau laki-laki bukan berarti apa tadi nggak boleh megang uang banyak. Nggak ya, boleh. Kalau ada uang banyak intinya sih nggak masalah. Intinya kalau ada uang banyak bagi-bagilah sama saya. Intinya gini ya. Ini ya berbicara dari cerita kita dulu ya. Intinya perempuan juga harus bisa jaga laki-lakinya. Ya. Nah intinya gini, laki-laki harus bisa jaga perempuannya, dirinya juga. Intinya gini, ini berbagi pengalaman lah ya dulu ya. Oke, sekarang kalau si Romi dengerin langsung ngeknya dia. Sekarang kan dengerin dulu. Sekarang kan istilahnya gini, belajar dari pengalaman dulu ya. Kalau saya memperlakukan suami saya, memang memperlakukan sebagai seorang suami, jelas. Suami saya itu tidak ada kerjanya, tidak ada uangnya, saya tetap kasih suami saya itu paling banyak itu sudah alhamdulillahirabbil alamin 50.000 sehari. Ketahuan modal. Iya, kenapa? Karena kan dia naik motor ya, isi bensin, bolak-balik antar jemput anak-anak, terus dia pergi ada kerjaan apa itu, isi bensin, isi full tank aja penuh. Kalau untuk kayak motor kita apalagi zaman sekarang yang Mio GT isi 15.000, 20.000 itu sudah penuh. Nah, jadi kan kita bilang lah ya 15. Sekarang enggak lah, nggak penuh sekarang. Iyalah, kita kan baru berapa hari setelah naik BBM. Kalau dulu kan 15.000, 20.000 lah udah penuh ya. Jadi kita harus demo. Jadi kan sisa tuh ada 30.000. Nah 30.000 itu demo demi kekuasaan. Diam dulu. Jadi kan bensin udah penuh, ada sisa 30.000. Nah 30.000 itu 10.000 wanti-wanti, siapa tahu bannya bocor, jadi bisa nempel ban itu 10.000. Ban bocor 12.000 neng. Ya oke lah 12.000. Kan 30.000 kurang 12.000 ada 18.000 tuh sisa. Nah yang 18.000 itu itulah untuk pegangan ya. Karena kan kebetulan suami saya memang nggak ngerokok, jadi alhamdulillah memang nggak ngerokok, jadi nggak ada uang rokoknya. Paling dia beli apa, beli nabati harga gopean atau harga 1.000-an. 2.000 nabati. 2.000-an tuh doang. Tadi sisa berapa? 18.000 kurang 2.000 ya, bilanglah dia beli jajannya goceng lah ya, kita bilang goceng. Dia itu kan 18.000 kurang goceng berarti sisanya ada 13.000. Nah sampai di rumah itu saya tagih, tadi habis uang berapa gitu. Oh ini mah nih, dia harus nyatat berapa, ada sisanya enggak. Nah itu dibeliin cabe. Ada gitu. Ya udah ke warung beli cabe gitu. Beli kopi. Kami adalah si pengabdi kopi sasetan. Kebetulan punya hobi, memang hobi ngopi dua-duanya. Ya jadi, tapi kalau ada teman-teman yang punya masalah, perlu nggak suami bawa uang banyak atau apa gitu, sebutlah di komentar ya. Ya silakan aja di komen. Nanti beberapa episode ke depan nanti bakal kita bahas juga yang komen-komen itu.
Itu intinya kalau menurut saya Pasti ada laki-laki kontra, pasti ada yang ada nih, pro wah kontra. suka ngekong mah mau-mau aja dikasih segitu. Ya emang dikasihnya segitu. Udah syukur dikasih segitu. Tapi kan di dompet lainnya masih numpuk. Nggak bisa. Karena Kalau dompet, suami saya semuanya itu saya tahu. iya karena dompetnya nggak ada lagi. Cuman gini, kita kan gini ya, kita sebagai suami istri itu nggak usah lah ya pakai rahasia-rahasia. Kayak saya aja semua segala pin ATM saya suami saya tahu, berapa gaji saya, berapa penghasilan saya, suami saya tahu semua. ATM-nya pun saya yang pegang. ATM-nya pun kadang yang pegang. Kenapa ya? Karena Karena kalau ada karena saya saya nggak punya nomor rekening. enggak, lagian juga dia memang kalau perlu dia selalu yang ke ATM ngambil uang, tapi kan tetap saya kontrol di mobile banking. Saya kan ada mobile banking, saya kontrol. Dia ngambil berapa gitu. Nanti kalau misalnya, karena kan begitu ada ngambil uang kan mobile banking saya nanti ribut atau bunyi. Oh, ada ngambil uang, saya cek. Pembobolan Saya lihat, gitu. Pak tadi ada ngambil uang berapa? Oh, sekian. Gitu. Jadi ya lah, karena kan kita cari uangnya memang untuk bersama, untuk keluarga. Jadi ya gitu sih Ya, menurut emang gitu. saya. Makanya sebenarnya sih ya, Sebetulnya sih masalah itu komunikasi juga antara iya, suami istri, bagusnya kayak gimana, maunya gimana. Kan ada juga yang udah kamu di rumah aja, segala keperluan ditanggung misalnya. Ya udah dikasih sekian istrinya yang dijatah. Kalau saya pribadi, saya dijaga. saya kalau setiap punya uang berapa saya kasih istri saya dulu gitu. Udah habis gitu saya gini, Sama aja. wah yang tadi balikin lagi. Ya setidaknya kita komunikasi terbuka gitu. Jadi punya duit sekian, dapat uang segini, dapat uang segitu. Kalau memang perlu untuk beli apa, ganti oli atau apa, bukan oli motor ya, bukan oli saya. Masuk otaknya. Terus kalau saya buat perbaikin gitar, tuh gitar saya lagi bagusin. Terus kalau iya dapat berapa, tapi saya pasti bilang, soalnya ya nanti dia juga curiga dari mana nih orang jajan-jajan aja dari sana dari sini. Saya paling jajannya sama si Isan, jajan beli nabati. Jadi Isan suruh saya beli nabati, nanti Isan saya jatahin segitu. Nah, komunikasi, intinya komunikasi. Ya bukan berarti dengan begitu terus suami dijajah istri, enggak juga. Kita saling menjajah. saling menjajah. Kalau istri kayak gitu ya balas aja dari belakang. Nah juga sih. Jadi komunikasi lah intinya komunikasi. Bukan berarti dengan cerita tadi suami tidak boleh megang uang banyak, itu sah-sah aja, tergantung komunikasinya ya. Ada yang banyak yang ke istrinya cuma ngasih segitu, bilangnya segitu, ininya segitu gitu. Jadi istrinya pun begitu, kerja gaji, punya kerja, duit gua ini sakuin, suaminya nggak bisa tahu. Banyak yang gitu ya. Itu sebetulnya bom waktu aja, suatu hari bisa Pada dasarnya sih meledak memang juga gitu. kalau sebenarnya sih kalau perempuan yang kerja dia mau nyembunyiin gajinya atau mau bilang seperti ini gajinya, sah-sah aja sebetulnya. sah-sah aja sebenarnya. Dari faktor agama juga nggak Iya. melarang, karena kan memang itu penghasilannya si istri. Iya, Cuman kembali lagi sih gini, ya kita kan hidup bersama ya kan, rumah tangga bersama ya kan. Nggak mungkin nih kita perempuan kita punya penghasilan misalnya ya di atas suami, terus kita nggak mau tahu gitu dengan kebutuhan keluarga. Ya suami kita mampunya ya kasih segitu ya terima segitu. Jadi ya kalau menurut saya sih ya, suami misalnya dia bisa menghasilin uang 1 bulan tuh misalnya berapa ya, bilang 1 juta misalnya, ya udah 1 juta berarti kan kemampuannya memang segitu, ya udah terimain gitu. Ya tinggal di kitanya aja lah yang bantu suami berjuang, sama-sama berjuang lah intinya untuk mencukupin kebutuhan keluarga.
Jangan mentang-mentang kewajiban cari nafkah di keluarga itu suami, terus kita sebagai istri cuman bisanya nuntut. Kalau aku malah ngelihat perempuan yang tipikal kayak gitu ya, yang dia hanya bisa nuntut suaminya harus begini begini begini, tapi dia nggak do something gitu loh. Aku malah benci ngelihat perempuan kayak gitu gitu. Kalau menurut aku sih perempuan kayak gitu toksik ya. Jadi dia udah tahu suaminya kekurangan, suaminya nggak mampu gitu, dia mintanya nuntutnya banyak. Aku bilang sih perempuannya toksik gitu. Ya bantulah gitu, apa kek, kan lu masih hidup gitu, lu punya tenaga, ya bantu kek suami lu kerja gitu, lu jangan cuma maunya nuntut doang gitu. Ya udah lu bantulah, apa kek, lu jualan kek apa kek gitu, pokoknya. Bantu didorong suaminya, ditendang dari rumah. Aduh anjir. Istilahnya gini lah ya, zaman kan udah canggih ya kan, zaman udah canggih, semua sekarang perempuan itu bersosial media, ada yang main Facebook, ada yang Instagram. Pakailah handphonenya untuk cari uang, jualan kek apa kek, di handphonenya apa kek, Tapi yang positif ya. yang positif Jangan lah. jualan yang Istilahnya aneh-aneh. teknologi itu dijadikan untuk menghasilkan uang gitu Jangan jualan yang loh. aneh-aneh juga. Apa kek, ngonten kek, apa kayak gitu, pokoknya ada aja lah kekreatifan. Makanya gini ya, ya teman-teman ya, istilahnya eh kita memang dipaksa, zaman sekarang kita tuh dipaksa untuk tidak gaptek gitu. Handphone itu sebenarnya bisa menghasilkan uang juta-jutaan loh kalau kita mampu memanfaatkan teknologi yang ada sekarang gitu. Bentar ya, ambil kue dulu. Nah jadi teknologi sekarang memang harus dipergunakan untuk cari uang gitu. Kalau teknologi cuma digunakan cuman untuk euforia atau cuman untuk senang-senang, menunjukkan eksistensi diri, wah gua begini, tapi nggak menghasilkan Jajan abad. nggak menghasilkan uang, menurut aku sih nol besar gitu. Kenapa? Karena ya gitu. Tapi ya nggak juga ya, ada juga dengan, tapi jangan juga ya karena si istri kreatif bisa cari uang, terus si suami yang tadi penghasilannya cuma bisa 1 juta, mentang-mentang istrinya juga kerja, mentang-mentang istrinya juga bisa menghasilkan uang, terus dia nyantai aja cukup dengan segitu gitu, atau malah jadi males. Ya nggak gitu juga. Aku pun kalau ngelihat suami seperti kayak gitu, aku juga nganggap suami seperti itu toksik kayak gitu. Jadi aku nggak make laki-laki kayak gitu. Jadi maksudnya gini ya, Maksudnya balancing aja. ya kita sama-sama lah. Kalau misalnya kayak tipikal kayak aku ya, aku bukan tipikal perempuan yang mau menggantungkan hidup aku 100% tuh ke suami. Aku sih gitu. Kenapa seperti itu? Karena aku sadar suatu saat suami itu bisa diambil, bisa jadi diambil yang maha kuasa, bisa jadi diambil perempuan lain, kan kita nggak tahu ya. Makanya kita sebagai perempuan memang harus mandiri, bisa cari uang. Dari dulu sih prinsip hidup aku memang seperti itu. Aku, siapapun suami aku, dia kerja bagaimana hebat pun, aku tetap harus bisa menghasilkan uang sendiri. Itu sih prinsip hidupku dari dulu. Jadi kalau untuk masalah uang, alhamdulillah aku nggak pernah ketergantungan sama yang namanya laki-laki sampai saat ini, selama aku sehat. Tapi aku ketergantungan memang sama suami aku, ada beberapa hal dan nggak perlu aku ceritakan di sini. Apa? Makanya. Ini kue. Kalau jajan kayak gini. Ini bukannya gitu. Lagi makan susah. Nah, sopan lagi. Pokoknya Habisin dulu atuh. suami jangan terlalu kepancing juga dengan video kita kali ini. Wah, ini apa, nggak usah kayak gitu, maksudnya nggak bisa juga kayak gitu katanya. Ini tergantung kesepakatan masing-masing sih. Saya juga gitu, tapi istri saya juga kalau misalnya tahu mau pergi gitu, mau nongkrong sama temen gitu, pasti dia nanya, ada duit nggak? Kalau nggak ada duit nggak usah, di rumah aja gitu. Kalau ada duit tuh pakai uang gitu, ada uang katanya gitu. Jadi dia ngasih ini juga sama aku, jadi ngasih ongkos gitu. Kalau nggak ada, Gak usah
tergantung yang ngajaknya juga. Iya, Nggak karena juga sih, jadi ya sebetulnya ada pegangan buat di jalan. Terutama kan kita kan nggak tahu ya 5 menit ke depan kita ban motor kita bocor nggak atau rusak nggak motor ya. Apalagi motor kondisi kayak motor saya itu kan tiba-tiba di jalan mati gitu kan, udah balik lagi lah dorong ke rumah. Tapi kan kalau megang uang kan bisa langsung ke bengkel, kalau ada apa-apa langsung saya komunikasi sama istri saya. Nah begitulah pokoknya, intinya komunikasi ya. Jadi jangan terlalu berpikiran suami nggak boleh megang uang banyak, itu hak teman-teman juga semua. Terus nanti berpikirnya istri saya tuh apa mendikte suami gitu kan, harus begini nggak juga. Kalau kami sih sebetulnya fleksibel sih kami ya. Seperti tadi saya bilang, kalau ada uang sekian saya kasih sama istri saya, tapi nanti juga minta lagi buat ini buat itu sama aja. Setidaknya kalau dia yang pegang, saya pun jadi tidak boros. Kalau saya gitu orangnya, karena saya kalau udah megang duit semua mau dibeli. Ya kayak zaman dulu gitu kan, ada duit sedikit, lihat efek bagus ambil gitu. Sekarang buktinya efeknya kemana? Udah nggak usah dibahas. Ada yang digondol maling, nggak usah dibahas. Gitar berapa biji nggak ada, bass sama juga ya. Udah nggak usah dibahas. Pokoknya gitu aja intinya biar kita bisa saling apa ya. Gini, dia pun kalau belanja kayak kan tadi dia bilang kalau misalnya kalau istri punya duit bisa kalau belanja tadi kan bisa begini, tapi dia kalau belanja pasti beliin buat anak, beliin buat suami juga. Dia tadi lihat ini nih bagus nih kayaknya nih kalau dipakai, nah dia belanja gitu. Nah kebetulan saya tipenya orang yang tidak pernah belanja. Jadi kalau misalnya saya nggak punya celana, nggak punya apa, tinggal bilang sama dia. Karena saya dari dulu zaman masih tinggal sama ibu saya sendiri pun begitu. Jadi kalau nggak punya celana tinggal bilang, mah nggak ada celana, dibeliin nanti sama ibu saya gitu. Ini, dan saya nggak pernah harus begini, tipenya harus begini, enggak. Apa yang dibelikan ya dipakai gitu. Yaitu kan mereka pun membelikan kita pakaian tidak asal beli, pasti kan mikir, oh cocok nih kayaknya buat suami aku, kalau istri aku kan ibu aku pasti cocok nih buat anak aku begini. Jadi saya pun sekarang udah nikah pun ke istri pasti begitu, bilang, mah ini celana udah rusak, mah ini celana begini, atau ini mbak bajunya nggak ada. Cuman alhamdulillah kalau baju kaos jarang beli, banyak yang ngasih. Apalagi dulu zaman endorse-endorsean ya, pas endorse-endorsean 2 tahun nggak pernah beli baju gitu, baju celana gitu. Zaman kalau kata season sih zaman artis. jadi artis zaman gitu. artis. Yang artis dulu, jadi sempat begitu gitu. Alhamdulillah ya namanya rezeki, jadi kita bersyukur lah. Jadi intinya begitu ya. Nah jadi pembahasan satu lagi mengenai usia perkawinan ya kan. Nanti aja lah dibahasnya itu. Nanti aja. Ya udah. Episode selanjutnya aja. Ya udah. Dia bukan saya yang nggak mau ngebahas, padahal tadi di awal kita mau bilang. Tapi kalau ada yang mau ini di komen aja dulu, nanti kita bahas ya. Usia perkawinan kalau waktu pacaran bagaimana? Kita pacaran nggak ya? Pacaran bagaimana? Tunggu kita pacaran nggak dulu? Enggak, langsung buat anak. Tahuan. Waktu pacaran bagaimana? Setelah pacaran, setahun pacaran, terus 5 tahun pacaran tuh beda-beda tuh. Menikah kali. Ya menikah, pacaran pun begitu. Nah. Jadi 5 tahun pacaran, cari lagi pacar baru, kan ada yang gitu.
Intinya gini Ada yang udah lah. nikah 5 tahun berikutnya gimana, pokoknya ada jenjang-jenjangnya gitu lah. Intinya gini lah ya, di rumah tangga itu rasa bosan itu pasti ada. Yang namanya kebosanan itu nggak usah dipungkiri, suami istri pasti punya beberapa kali, sesaat, sejenak, semenit, seberapa kita kadang-kadang jenuh sama pasangan, pasti ada. Enek dengan pasangan pasti ada, enek ngeliat Apalagi kalau udah suami. berantem, Pasti ada enek. apalagi kalau suami udah dapat duit jutaan terus nggak dikasih istrinya, Itu itu enek. istrinya langsung enak gitu. Istilahnya gini biar itu langgeng ya, karena kan belajar dari pengalaman juga ya. Istilahnya gini lah, seenek-eneknya kita, sejenuh-jenuhnya kita, kita ingat aja dulu waktu pertama-tama kali kita bareng gitu, pada waktu hot-hotnya. Makanya perlu ada namanya quality time untuk suami istri itu. Udah gitu jadikan suami itu temen, jangan jadikan dia saya memang dia suami, tapi jangan jadikan dia real the suami. Kalau dia real suami jadi kayak ada batas, ada space gitu. Secara hukum Ada kan, jenjang juga. secara hukum kan memang seorang istri kan harus menghormati suami. Kebanyakan suami-suami orang di luar sana memposisikan diri dia ya suami yang harus dilayani, yang harus diiniin, yang harus diservis, yang harus dihormati, yang harus dituan rajakan gitu. Ya nggak gitu juga. Kita harus sama-sama aja, ya saling tahu aja gitu. Istilah jadikan aja suami itu teman, atau jadikan istrimu itu teman gitu. Ya tahu aja lah di saat si istrinya lagi sibuk, misalnya lagi ngurus anak, atau dia lagi ngerjain apa, ya suaminya pengen makan ya ambillah sendiri makannya. Kalau istrinya nggak masak, ya masak lah gitu. Karena kan tugas kewajiban rumah tangga itu kalau mau dilihat dari hukum Islam, bukan istri yang ngerjain itu. Suami itu punya kewajiban menafkahi lahir batin si istri, bukan menjadikan istri itu sebagai pembantu rumah tangga. Ya alhamdulillah suami aku nggak seperti itu. Ya, Dia ke warung suaminya, aja mau. ya begitulah, itu mau bebas-bebas aja kata Ya, aku juga. Jadi suami aku belanja loh mungkin ke warung tiap hari. kalau aku dulu kebiasaan sendiri gitu, jadi ngurusin sendiri aja daripada repotin orang lain juga, kadang-kadang begitu. Iya, tapi lihat kondisi lah Kayak ya. kondisi kadang-kadang nyuruh juga. Ya, lihat juga kondisi. Nggak harus seperti itu kan. Ada bahkan di saudara saya juga ada suami yang tipikal kayak gitu. Dia nggak ngelakuin apa-apa di rumah tuh, cuma duduk nonton TV, ngerokok gitu doang. Anak nangis mah nggak peduli. Duduk aja nonton TV, ngerokok, udah main handphone. Pokoknya kalau udah nyampe rumah gitu aja kerjanya. Nanti minta buatin kopi, minta buatin makanan, istrinya tunggang langgang di Nggak minta belakang gitu. dibuatin, istrinya udah tahu jam segini gitu. Udah ngasih kopi, udah ngasih makanan gitu. Tapi kan kalau menurut aku kan, dia nggak tahu kondisi anaknya lagi kejang-kejang di belakang juga. Anaknya lagi nari-nari di belakang juga, nggak tahu dia. Pokoknya dia datang kerja, duduk, kopi sudah disediain kayak gitu. Adalah mungkin ya nggak, ini masih ada yang kayak gitulah, terutama yang ya gitulah. sebetulnya kalau aku lihat sih dari keluarganya juga, dari awal-awal keluarganya seperti itu. Mungkin lihat ayahnya seperti itu, begitu gitu. Jadi dia kalau punya istri harus kayak gitu. Ada yang gitu. Banyak. Kalau aku juga lihat ayah aku juga, ayah aku ya kayak aku juga gini gitu. Dia nggak terlalu, tidak harus selalu dilayani 100% gitu sama istri itu, enggak gitu. Tahu sendiri lah ya, mertua di situ gimana di rumah. Tapi ibu aku pun kayak gitu, tapi ibu aku juga tahu waktunya. Kalau waktunya makan ya diambilin, waktunya ini ya kan diambilin, maksudnya dihidangkan gitu ya. Istilahnya, tapi yang nggak gitu ya, juga. Dimasakin juga. Intinya suami yang pasti ya kan. Saling kerjasama sebetulnya intinya. Pakaian suaminya cuciin lah. Udahlah nanti ini dibahas kan, ini gitu. buat episode Ya, berikutnya. biarin aja. Ya kan, cuciin lah. Jadi kelamaan kayak gini. Cuciin lah pakaian suami, setrikain lah gitu. Jangan pembantu yang nyuci suami
pakaian suami. Kalau aku mah Apalagi nyuci Iya. bagian dalam. jangan, itu pamali, pantang. Ya, kan suami ya cuci lah, setrika ya. Walaupun Suami setrika. kayak suami aku Setrika. mau ngebantuin nyetrika di Kalau rumah. Tapi nyetrika yang aku minta suami aku ngebantu adalah setrikaan laundryan orang. Kalau baju dia mau sedayaku mampu, walaupun aku capek, itu ku Iron setrika Man. sendiri. Kalau saya jadi Iron Man. Nah, udahlah cukup sekian, udah terlalu banyak ngombel. Nanti kita lanjutkan lagi Di ya. episode selanjutnya ya. Udah 35 menit. Nanti diedit-edit ya. Gak usah edit capek. Udahlah, biarin aja lah ya, padanya aja ya. Mm-mm. Natural. Udah. Oke. Jadi ya cukup sekian dari kita. Saksikan sekali lagi di channel YouTube saya di 13 Little Swan, ada linknya di bawah sini. Dan di mana? Di Kriawan Militia TV. Oke. Sampai ketemu. Nonton Intinya juga podcast Underground. Ya. Intinya jadikan suamimu itu sebagai Sama teman. Kriawan Militia Review. Jadikan suamimu itu teman ya, teman. Oke. Ya, bye-bye. Assalamualaikum. Yuk, matanya kayak gini karena Udah ya, nggak pakai matiin. kacamata. Matiin ya. Ya.